Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya anak-anak, meskipun kita belajar masih dari jarak jauh atau daring. Tapi mudah-mudahan tidak mengendorkan semangat kalian untuk menuntut ilmu. Yang jelas, kalian tetap harus menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Nah, itu protokol kesehatan yang selalu harus kita ikuti ya anak-anak, meskipun kalian di rumah. Pelajaran kita pada hari ini masih ingat kan tentang apa? Teks hasil observasi atau LHO. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menelaah struktur dan unsur kebahasaan dalam LHO. LHO atau laporan hasil observasi yang sudah kalian pelajari pada minggu lalu itu kan sudah mengidentifikasi, sudah menyimpulkan isi, dan sekarang kita akan menelaah untuk bagaimana strukturnya dan bagaimana unsur kebahasaannya. Nah, nanti kalian bisa belajar untuk menelaahnya berdasarkan teks hasil observasi yang sudah Ibu pilihkan. Ingat, tetap semangat ya. Dalam menelaah nanti, dalam latihan, tentunya kalian tetap harus mengerjakan. Harus dikirimkan kepada guru masing-masing, guru kalian masing-masing. Kalau kita tetap semangat, tentunya meskipun di rumah juga bisa pintar ya anak-anak. Jadi sabarkan diri dulu untuk bertemu dengan bu guru, untuk bertemu dengan teman-teman, untuk bertemu dengan sekolah. Semuanya juga kangen pada sekolah ya. Nah, untuk itu silahkan setelah selesai menyimak video ini, kalian jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, dan komen, share. Demikian ya anak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang pintar dan cerdas. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat hingga detik ini. Tetap semangat ya, meskipun kita pembelajarannya lewat daring, jadi jarak jauh, tetapi kalian harus tetap semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk sehat dan pintar. Hari ini kita akan belajar materi yaitu tentang menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Nah, struktur dari teks laporan hasil observasi itu sendiri yaitu ada pernyataan umum yang terdiri dari klasifikasi dan definisi atau pengertian, kemudian dilengkapi dengan deskripsi bagian. Dalam deskripsi bagian ini bisa lebih dari satu, tergantung seberapa dalamnya kajian dalam teks deskripsi tersebut atau uraian penjelasan dalam teks deskripsi tersebut, itu bisa menentukan banyaknya deskripsi bagian. Dalam deskripsi bagian itu dijelaskan ada penjelasan secara rinci dan manfaat dari subjek yang kita tulis. Yang ketiga adalah simpulan yang berupa kesan. Kemudian unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi itu adalah menggunakan satu istilah. Teks LHO banyak menggunakan istilah-istilah pada bidang tertentu. Kemudian arti dari istilah itu sendiri yaitu kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Catatan, untuk mencari makna istilah kita dapat menggunakan kamus. Ingat, kamus bukan kamus umum loh ya, tapi kamus istilah karena ada sendiri, yaitu kamus istilah. Kemudian 2,
Kebahasaan dalam teks hasil observasi itu banyak menggunakan klasifikasi. Klasifikasi itu penggolongan sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan. 3. Menggunakan kelompok kata atau frasa. 4. Menggunakan konjungsi, misalnya dan, tetapi, dan lain-lain. 5. Menggunakan kalimat simpleks. Kalimat simpleks itu sendiri adalah kalimat yang terdiri dari satu verba. Kalimat yang terdiri dari satu verba saja atau satu kata kerja. Kemudian kalimat kompleks itu terdiri dari dua atau lebih dari verba. 7. Verba atau kata kerja. 8. Menggunakan nomina atau kata benda. Kemudian 9. Menggunakan sinonim atau antonim di dalam teks. Menggunakan sinonim atau antonim. Nah, sekarang marilah kita praktek untuk menelaah unsur kebahasaan dan struktur dalam teks ini, ya, dalam teks ini. Teks yang sudah disediakan tentang bunga melati mudah ditemui di lingkungan rumah. Melati tumbuh di daerah dengan iklim tropis dan hangat seperti Indonesia. Ya, misalnya itu ya. Nah, di sini kalian diharapkan untuk mencermati teks tersebut karena teks tersebut dari segi penulisan itu masih salah. Baik harusnya huruf kapital tapi ditulis dengan huruf kecil. Nah, di situ masih ada kesalahan. Silahkan dicermati sebagai telaah dari unsur kebahasaan. Ini untuk paragraf yang ke-3 dan 4-nya. Anak-anak, mari kita telaah teks tersebut dari strukturnya. Pernyataan umum itu pada paragraf berapa, deskripsi bagian paragraf berapa, kalau ada deskripsi manfaat ditulis dalam paragraf berapa, dan terakhir adalah simpulan. Kita masukkan dalam struktur tersebut. Kemudian kebahasaannya, istilah apakah ditemukan dalam teks tersebut? Ada istilah, adakah klasifikasi, adakah frase, adakah konjungsi, kalimat simpleks, kalimat kompleks, verba atau kata kerja, nomina, sinonim atau antonim. Nah, selamat berlatih anak-anak. Sekian dulu, tetap semangat untuk sehat dan pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.